korosi temperatur tinggi. Oke, udah muncul ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, biar nggak ngantuk, saya mau coba tanya ke Fakih deh. Fakih, pertemuan kemarin, pertemuan ke-6 kita kan presentasi tentang case study itu. Apa yang masih kamu ingat dari pertemuan kemarin, Fakih? Dari kasus studinya yang diangkat siapa? Untuk yang pertemuan kemarin kan membahas tentang jenis-jenis korosi kan, Bu. Saya ingatnya punya tadi guys punya kelompok saya sendiri, Bu, yang membahas di pompa filtrit itu, Bu. Kenapa tuh? Coba kamu cerita. Jadi pada filter feed pump di wastewater treatment itu mengalami korosi seperti uniform corrosion di casing dan casing covernya, terus eh, mengalami seperti fatigue, corrosion sama Apa? lagi ya, Coba kamu review punya kamu sendiri. di bagian impellernya itu mengalami erosion corrosion sama apa sama Cara kamu bisa tahu korosi yang terjadi jenis itu gimana, Fakih? mengamati itunya, Bu, yang terbentuknya, soalnya kan dari korosi tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda secara fisik, dilihat juga kemungkinan bisa apa seperti korosi sumur atau korosi uniform gitu kan, beda secara tampaknya Jadi beda. bentuknya ya kita bisa tahu ya, karena memang jenis-jenis korosi yang kita pelajari kemarin adalah dari bentuknya dan tempat terjadinya kayak gitu. Kalau misalnya bentuknya kayak sumur-sumur, kita kenal dengan korosi apa, Fakih? Fitting kan, Bu. Oke, dengan beta corrosion yang mungkin dia terjadi karena laju korosinya nggak merata, atau mungkin dari awal udah ada cacat pada material tersebut, sehingga menginisiasi terjadinya korosi yang pada titik tersebut terjadi lebih cepat gitu ya. Jadi terkesan kayak terbentuk sumur-sumur kayak gitu. Terus saya mau coba tanya ke Mayang. Mayang, kalau yang kamu ingat dari pertemuan kemarin tentang review paper kamu gimana? Kan kalau kemarin di paper kamu sempat ada itu tuh pro kontra tentang stress corrosion cracking, yang mana dia bilang eh, pemberian kekerasannya sama ininya gimana tuh, Mayang? Kalau yang hasil kita tes kemarin dari presentasi kamu. Kalau kemarin tuh seingat saya kalau yang tentang punya saya itu perbandingan ininya pemberian eh, beban ada pemberian beban juga yang terhadap korosinya itu pakai Vickers Vickers hardness test itu. Cuma kan yang ibu bilang ternyata itu kurang bisa menjadi pengujian yang cocok kan untuk korosi gitu. Kita bilangnya bukan pengujian yang cocok ya, tapi dia kan menggambarkan itu sebagai sebuah keadaan yaitu terkena yang namanya stress corrosion kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menguji apakah material tersebut terkorosi apa enggak dengan Vickers itu bisa. Tapi kalau misalnya kita gambarkan material ini kena stress corrosion cracking dengan cara contohnya material yang belum terkena beton sama sekali itu kita Vickers, terus kita anggap tuh dengan di Vickers itu terjadi stress atau tegangan, itu kurang tepat kayak gitu ya. Jadi misalnya nanti kalian ada case study terus ada penjelasan kayak gitu, kalian coba analisis
bisa aja mungkin nanti di salah satu TE itu ada case study yang ada pernyataan-pernyataan yang mungkin itu mengecoh, sebetulnya itu untuk kalian kritisi, bukan selalu kalian iakan atau kalian bahas kayak gitu. Oke, kalian review lagi tentang jenis-jenis korosi kemarin, dan sekarang kita akan membahas tentang korosi temperatur tinggi. Nah, ini kemarin kita udah membahas tentang jenis-jenis korosi berdasarkan bentuk dan maknya gitu ya. Ada korosi mikroskopik, makroskopik, yang ada erosi, ada kavitasi, dan macam-macam. Terus kalian juga udah mulai tuh coba menganalisis lewat case study, paper-paper kayak gitu tentang jenis korosi dan usul hubungkan itu dengan mata kuliah transformasi fase yang udah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas pada korosi temperatur tinggi. Learning outcomes dari pertemuan kali ini adalah kalian bisa memahami konsepnya atau mekanisme terjadinya itu akan menjadi korosi temperatur rendah dan juga korosi temperatur tinggi. Korosi temperatur rendah itu sering kita kenal dengan yang namanya low temperature corrosion atau wet corrosion yang kalian udah pernah bahas dulu tentang korosi asam, basa, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kunci dari korosi temperatur rendah ini karena ada beberapa versi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa korosi dikatakan masuk temperatur rendah apabila temperaturnya kurang dari 260 derajat Celcius. Namun, kita sepakati bersama bahwa yang didefinisikan sebagai korosi temperatur rendah adalah apabila media pengkarat atau pengkorosi tersebut adalah berupa larutan atau larutan elektrolit kayak air, air garam, dan lain sebagainya. Larutan asam, larutan basa, dan lain sebagainya. Sedangkan pada korosi temperatur tinggi, itu sering dikenal dengan korosi kering. Kenapa? Karena yang menjadi media pengkaratnya itu adalah terbuat dari gas kayak gitu yang bebas dari larutan. Biasanya pada temperatur di atas 260 derajat Celcius. Nah, contoh beberapa korosi temperatur tinggi itu adalah korosi pada ruang bakar, kemudian heat exchanger, turbin gas, atau juga pada tempat-tempat penyimpanan bahan bakar pada kendaraan, misalnya pesawat dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada salah satu foto gitu ya tentang turbin yang mana material tersebut seiring berjalannya penggunaan waktu mengalami penurunan kemampuan karena terjadinya korosi. Lanjut. Nah, temperatur tinggi ini berbeda dengan temperatur rendah dan bisa dikatakan temperatur tinggi ini dia lebih cepat laju korosinya. Kenapa sih? Nah, beberapa di antaranya adalah karena kenaikan temperatur tinggi itu akan sangat mempengaruhi dari segi kinetika reaksi, kemudian termodinamikanya, dan juga wujud-wujud dari fasa tersebut. Selain itu, pada temperatur tinggi, kalau kalian lihat pada diagram fasa kayak gitu ya, setiap perubahan temperatur akan menunjukkan perubahan komposisi maupun, perubahan rasio fasa dan juga perubahan fasa yang terbentuk. Jadi mungkin suatu fasa, misal nih baja stainless steel, dia akan stabil pada penggunaan temperatur sedang, tapi pada saat temperatur tinggi, dia kalau kita lihat di diagram fasanya, dia akan udah mulai tuh berubah susunannya, rasio fasa antara si karbida dengan kromiumnya mungkin, atau dia mungkin pada temperatur penggunaan 600-an derajat udah mulai mendekati fasa austenit kayak gitu, yang mana dengan perubahan fasa-fasa tersebut berarti terjadi yang namanya difusi. Difusi kan pergerakan atom. Jadi selain dia terserang korosi dari luar, dari dalam dirinya sendiri dia mengalami perubahan struktur kayak gitu. Nah, ini salah satu ilustrasi korosi temperatur tinggi gitu ya. Ceritanya base metal dari Fe alloy, FeGrMe gitu, pada temperatur sekitar mungkin 500-an, dia terekspos oleh beberapa gas, ada H2S, HCl, dan karbon dioksida kayak gitu. Nah, karena pada temperatur tinggi, atom-atom pada FeGrMe ini dia sudah mulai mengalami pergerakan untuk melakukan difusi, untuk mencari kestabilan dirinya. Nah, di sisi lain, karena yang menyerang mereka itu adalah wujudnya gas, kita tahu sendiri bahwa atom pada gas itu dia akan lebih mudah berdifusi pada atom, apalagi
pada temperatur tinggi vakansi akan semakin lebih besar ya. Kalau kita belajar dulu di metalurgi fisik, vakansi semakin besar, otomatis si gas-gas ini akan mempunyai ruang tersendiri untuk terjebak di dalam si logamnya ini. Dan alhasil apa? Dia akan membentuk fasa-fasa yang akan mempercepat terjadinya korosi, kayak kromium klorida, nikel klorida, Fe klorida, dan juga mungkin dari kromium NeFe ini, si kromium yang berperan untuk mengurangi oksidasi dari Fe maupun Ni ini, dia mungkin berdifusi pada batas-batas butir yang menyebabkan adanya aglomerasi atau ada daerah yang kaya akan Fe, kemudian sedikit akan kromium yang menyebabkan daerah tersebut mudah terjadi korosi. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Kita cek dulu biar nggak ngantuk. Ini. Rinaldi. Tadi kamu udah aku tanya belum ya? Rinaldi. Belum, Bu. Oke, Rinaldi. Kamu coba dong sampai di slide kedua ini, kamu cerita kembali apa yang kamu tangkap. Izin ya, Bu. Jadi Hmm. si apa? Tadi kan uh, hmm, tadi kan yang kita bahas sebelumnya kan jenis-jenis korosi. Terus Mhm. uh, buat yang sekarang tuh bakalan ngejelasin soal korosi temperatur tinggi. Nah, si korosi temperatur tinggi itu uh, apa ya? Si korosi temperatur tinggi ini tuh uh, Gimana, Rinaldi? Di depan Rinaldi ada buku catatan nggak buat nyatet? enggak ya, Bu. Ini depannya Nggak ada. laptop. Ya kamu punya catatan. Kita kan tahu kapasitas kita ya. Kita orang yang suka lupa. Kita bukan Einstein yang mungkin sekali dengar langsung ingat. Kalian coba apa yang kalian dengar atau apa yang kalian baca, kalian biasakan mencatat. Karena pada saat kalian mendengar, mencatat, kalian melakukan proses pengingatan 2 kali lebih tinggi daripada kamu cuma mendengar doang. Nah, coba Rinaldi, kamu ingat-ingat lagi nih, masa nggak ada yang nyangkut? Hmm, Korosi temperatur tinggi sama korosi temperatur rendah, bedanya apa sih? Tadi bentar. Bedanya tuh kalau si korosi pada temperatur rendah tuh eh, mengandung larutan elektrolit kayak air gitu, Bu. Kalau Hmm. semisal eh, apa korosi temperatur tinggi tuh eh, yang di mana si korosi itu tuh ngegunain gas gitu, Bu. Yang mempengaruhi salah satunya gas sebagai media pengkorosifnya gitu ya. Nah, tadi kan kita udah cerita nih, kenapa sih korosi temperatur tinggi itu lebih Ya. cepat terjadi. Nah, dari situ kamu bisa dong tolong simpulin, berarti kira-kira yang akan mempengaruhi pada korosi temperatur tinggi itu apa aja, Rinaldi? Hmm, bisa gas ya, Bu. Pertama gas, Gas apanya tuh? terus gas sul- eh, sulfida, karbon dioksida, Nah, kalau kamu bicara kayak gitu, berarti kita bicara tentang apa? Jenis gasnya. Kalau misalnya kalian di karbon dioksida gitu. eh, Eh, korosi asam, basa, atau larutan elektrolit gitu kan kalian bicara tentang mungkin jenis larutannya, mengandung klorka atau mengandung senyawa lainnya. Nah, kalau di gas, salah satunya juga jenis gasnya. Selain jenis gasnya, apa lagi? Coba kita gimana, geser Bu? ke Nafira. Rinaldi kelamaan sinyalnya jelek kamu. Nafira.
Coba lanjutkan yang tadi Rinaldi sampaikan. Apa aja sih yang mempengaruhi pada korosi temperatur tinggi, Nafira? Contohnya, misalnya di baja deh, kita kan kemarin belajar tentang baja. Temperaturnya naik, apa yang akan terjadi, Nafira? Yang bergerak struktur kristalnya atau atomnya? Coba secara terstruktur, Nafira. Tadi kamu udah, kita tadi di Rinaldi dapat ya, jenis gas akan sangat berpengaruh. Nah, selain jenis gas, Nafira bilang nih tentang temperatur. Kalau temperaturnya tinggi, difusinya akan semakin cepat. Kekosongannya mungkin akan semakin banyak ya, karena dia akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Nah, contohnya kalau misalnya di baja, selain dari kekosongan, tadi kamu kan juga bilang tuh tentang perubahan struktur kristalnya. Kalau struktur kristalnya berubah, berarti dia terjadi perubahan apa sih, Nafira? Hmm? Apa? Kok batas butir? Sebelum kita ke batas butir apa? Yang ada di dalam batas butir. Ya, perubahan fasanya. Contohnya, kalau misalnya di baja, dari mulai apa tuh? Ferit, sorry, bainit, perlit, terus bisa jadi di nanti kalau di temperatur tinggi dia bisa berubah menjadi si austenit dengan struktur fasanya berubah, otomatis karakteristiknya juga berubah. Terus terkait gas, gas juga akan sangat dipengaruhi yang namanya dengan konsentrasinya. Konsentrasinya berubah juga berubah. Yang kedua adalah tekanan yang nggak bisa kita tinggalkan dari gas ya, karena sistemnya dia akan berdifusi masuk kepada si logamnya. Jadi tekanan semakin tinggi, konsentrasinya semakin tinggi, serangan gas pada logam akan semakin tinggi. Oke, kita lanjut di sini. Ini untuk yang gambar kedua ini untuk A sama C, ini semuanya adalah paduan aluminium kayak gitu. Aluminium seri 7. Untuk A sama C ini ceritanya aluminium yang enggak di coating, sedangkan yang B sama D ini adalah aluminium yang di coating. Dia dikasih uap garam NaCl pada temperatur 750 derajat Celcius, terus dipelajarin gimana sih proses korosinya kayak gitu. Nah, ternyata dari review yang dilakukan jelas sih untuk yang B sama D ini kan dikasih pelapis tambahan. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa yang namanya logam itu punya kemampuan untuk membentuk yang namanya lapisan oksida untuk melindungi dirinya dari yang namanya serangan korosi dari luar. Tapi serangan lapisan oksida ini akan sangat terbatas tergantung dari logam tersebut seperti apa dan juga serangan dari luar itu apakah bisa ditahan oleh lapisan oksida atau tidak. Terlihat bahwa antara A sama B ini, untuk yang A yang tanpa pelapis, korosinya itu semakin cepat dan terjadi crack yang lebih masif dibandingkan yang diberikan pelapisan. Karena dengan diberikan pelapisan, otomatis ada pelapis tambahan yang bisa menghalangi korosi gas yang akan menyerang si logam tersebut. Jadi salah satu perlindungan pada korosi temperatur tinggi yaitu masih sama seperti pada korosi yang kemarin kita bahas, salah satunya yaitu pelapisan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus korosi temperatur tinggi, di antaranya pada tungku dan elemen pemanas. Kenapa? Karena memang pengaplikasiannya yaitu pada temperatur-temperatur tinggi. Untuk menghindari korosi tersebut, salah satunya yaitu memilih material-material yang tetap stabil pada temperatur tinggi, yang dia tidak terdegradasi ataupun tidak mengalami perubahan fasa, sehingga tetap aman dan tidak terkorosi.
Yang kedua, kayak industri kimia, petrokimia, penyulingan, kayak gitu juga sangat berpotensi untuk mengalami yang namanya korosi temperatur tinggi. Kemudian ada material dirgantara dan turbin gas. Tadi pada kelas A itu ada salah satu yang mengangkat pada korosi pesawat terbang karena yang namanya bakteri sulfur kayak gitu. Dia menyerang pada bagian tangki penyimpan bahan bakar si pesawatnya tersebut. Kenapa sih Bu kok bisa? Nah, itu termasuk salah satu korosi temperatur tinggi yang disebabkan adanya serangan sulfur yang disebabkan adanya oleh si bakteri yang terkandung pada si bahan bakar aftur itu ya, pesawat yang dia ada kandungan sulfurnya. Nah, cara penanganannya gimana? Selain memberikan coating, kemudian memilih material yang tepat, kita harus bisa mengontrol bahan bakar yang dimasukkan ke dalam pesawat dan juga kita bisa melakukan maintenance secara berkala. Yang keempat, contohnya yaitu bahan yang digunakan dalam pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Itu akan ada interaksi antara senyawa-senyawa garam maupun endapan-endapan dan juga atmosfer pada logam tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis korosi temperatur tinggi. Ada korosi karburasi, nitridasi, sulfida, halogen, deposit as atau salt, kemudian korosi molten salt, korosi molten metal, dan juga serangan hidrogen. Nanti kita bahas beberapa. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah korosi-korosi pada temperatur tinggi yang difasilitasi oleh beberapa tahapan berikut. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu karburasi. Jadi, kita tahu sendiri ya bahwa karburasi itu adalah salah satu proses surface treatment, perlindungan permukaan atau perlakuan pada permukaan yang ditujukan untuk salah satunya meningkatkan sifat mekanis material, jadi ketahanan aus, kekerasan, maupun ketangguhan dari material tersebut. Dengan cara apa? Misalnya ada baja gitu kayak IC 50 atau IC berapa gitu, mau kita karburasi, caranya adalah material baja tersebut, ini contohnya adalah si segi 5 ini, dia diinjeksi oleh karbon monoksida maupun sumber karbon yang lain, sehingga pada temperatur austenit, satu fasa kayak gitu, supaya si karbon tersebut bisa masuk kepada si logam ini dan membentuk lapisan luar, digambarkan sebagai si item-item ini adalah sebagai lapisan baru atau lapisan karbonisasi. Nah, terus gimana sih proses korosi temperatur tinggi pada karbonisasi ini? Jadi, kalau misalnya kita lihat ya, si material proses karbonisasi ini, dia proses karbonisasinya melibatkan yang namanya temperatur. Pada saat material ini pada satu fase yaitu austenit. Kemudian kita masukkan yang namanya si karbon. Pada saat proses pelapisan karbon tersebut akan menyebabkan difusi material itu sangat tidak tertata. Kenapa? Karena pada temperatur tinggi. Nah, pengontrolan yang kurang tepat pada proses karburasi akan mempercepat yang namanya korosi temperatur tinggi karena pada aplikasinya pada temperatur-temperatur yang tinggi memungkinkan si karbon-karbon yang sudah menempel pada lapisan luar ini dia akan berdifusi ke dalam, menyebabkan perubahan struktur fasa pada fasa karbida mungkin, kemudian atau dia menarik senyawa-senyawa lain dan membentuk fasa-fasa baru. Selain itu juga pada temperatur tinggi, selain disebabkan oleh si karbon tadi, adanya fasa-fasa seperti kromium yang dia beraglomerasi pada batas butir yang menyebabkan ada daerah yang kaya kromium, ada daerah yang miskin akan kromium dan akhirnya komposisinya berbeda dan terjadilah korosi seperti itu. Nah, korosi yang mungkin terjadi dari karburasi ini bentuknya bisa intergranular stress, bisa juga pitting corrosion karena komposisinya berubah tergantung dari laju gas yang terpapar pada logam tersebut. Oke, kita lanjut ke nitridisasi. Nah, kalau di nitridisasi ini sama kayak si carburizing gitu ya. Cuman bedanya kalau karburisasi itu memasukkan karbon, kalau si nitridisasi memasukkan nitrogen dari beberapa sumber, contohnya si amonia. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan sama pengerasan pada permukaan material dengan pembentukan nitrit. Nah, pemberian nitrogen yang mungkin pada saat kayak kita welding atau apa gitu ada cacat-cacat atau ada oksigen yang terjebak masuk mungkin
atau proses difusinya yang kurang merata bisa menyebabkan atau menginisiasi terjadinya korosi pada pengaplikasian material-material yang diproses melalui nitridisasi, di mana si nitrogen-nitrogen tadi dia bisa berdifusi masuk menyerang base metal, kemudian membentuk fasa-fasa baru kayak si besi nitrat yang dia cenderung keras, kemudian dia mungkin bisa beraglomerasi, kemudian pada temperatur tinggi juga terjadi vakansi, akhirnya ada ruang-ruang kosong yang menyebabkan perbedaan komposisi, dan akhirnya bisa terjadi kegagalan material melalui korosi. Gitu. Kita lanjut. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah as atau salt deposit corrosion. Nah, ceritanya kayak gini. Kita kan tadi udah paham ya tentang korosi temperatur tinggi. Dia terjadi korosi pada biasanya temperatur yang tinggi dan juga disebabkan oleh gas. Satu, dengan serangan gas, atom-atomnya lebih cepat berdifusi masuk sehingga korosi lebih cepat. Dua, kalau materialnya nggak stabil, terjadi perubahan fasa akan menyebabkan dari material tersebut udah mengalami degradasi sifat mekanis sendiri. Yang ketiga, dengan temperatur yang tinggi menyebabkan material-material difusi. Ibaratnya kita udah menata sebuah barisan, karena dikasih pada temperatur tinggi, barisan tadi berubah, dan pada saat ada serangan korosi akan semakin cepat. Nah, pada as atau salt deposit korosi ini, material tadi bagian luarnya itu kayak ketempelan kotoran-kotoran baik berupa as ataupun garam-garam kayak gitu yang menyebabkan korosi akan semakin cepat kayak gitu. Kenapa? Satu, material ini menjadi terbatas untuk membentuk lapisan tipis oksida karena dia sulit untuk berinteraksi dengan oksigen untuk membentuk lapisan oksida pelindung diri alaminya karena udah tertutup oleh garam-garam. Yang kedua, dia dari garam sendiri memberikan yang namanya reaksi atau mempercepat terjadinya korosi karena bukan hanya gas tapi garam-garam tadi juga akan berdifusi masuk ke dalam logam dan menyebabkan korosi akan menjadi semakin cepat terjadi kayak gitu. Untuk yang keempat, itu contohnya yaitu ada sulfidasi. Nah, kalau sulfidasi sesuai dengan namanya, itu disebabkan oleh gas-gas sulfur, ada SO2, SO3, maupun H2S. Kemudian dia akan diperparah lagi dengan adanya impurities kayak natrium, kalium, klor, kayak gitu, atau garam-garam, apalagi untuk aplikasi-aplikasi temperatur tinggi pada daerah pesisir. Udah atmosfernya itu mengandung uap garam, kemudian masih ada atmosfer yang mengandung sulfur, itu akan menyebabkan korosi semakin masif terjadi. Tahapannya sama, prinsip dari tahapan korosi temperatur tinggi ini adalah adanya absorpsi senyawa pengkarat, pada kasus ini adalah sulfur, kemudian setelah terabsorb, dia akan masuk dia akan menyerang base metal, membentuk ikatan-ikatan atau membentuk fasa, contohnya adalah FeSX dan lain sebagainya, menyebabkan ada daerah-daerah atau fasa-fasa yang tidak stabil, ada yang kayak kation, ada yang kayak anion, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka akan berdifusi dan menyebabkan perubahan fasa dan akan mempercepat reaksi oksidasi itu terjadi. Beberapa di antaranya akan terbentuk, contohnya ada korosi sumuran, kemudian juga bisa juga dalam bentuk intergranular corrosion maupun stress corrosion apabila material tersebut pada pembebanan tinggi, kemudian terpapar gas sulfur dan pada temperatur yang tinggi. Yang terakhir dibahas yaitu tentang serangan hidrogen. Jadi serangan hidrogen pada suhu tinggi ini akan memberikan pengaruh yang sangat buruk pada suatu material. Karena prinsipnya sama, si hidrogen ini akan sangat masif sekali masuk pada base metal melalui difusi, absorpsi, dan akhirnya mereduksi dan menyebabkan pembentukan fasa baru, misalnya pada material baja gitu yang mengandung karbida, dia terpapar oleh hidrogen, dia akan membentuk salah satunya yaitu gas metana. Nah, gas metana yang terbentuk ini akan terakumulasi pada base metal yang menyebabkan tegangan material itu semakin tinggi, komposisi material tidak merata, dan menyebabkan Fe jadi lebih mudah teroksidasi, sehingga hidrogen ini sangat berbahaya sekali dan bisa menyebabkan pengkaratan. Biasanya proses terjadinya korosi pada temperatur tinggi itu terjadi kombinasi, misalnya ada paparan sulfur dan juga serangan hidrogen, ataupun carburizing dengan terus masih ada hidrogen dan lain sebagainya.
Nah, cara untuk menganalisanya sama seperti kemarin. Kita bisa menganalisa dengan melalui pendekatan analisis senyawa komposisi dengan OES, kemudian dengan SEM-EDS, dan lain sebagainya untuk mengetahui kandungan-kandungan atau distribusi fasa tersebut seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Kita cek dulu nih. Coba ke Arvid. Arvid ada nggak Arvid? Ya, Bu. Oke, Arvid. Kamu cerita dong salah satu jenis korosi temperatur tinggi yang tadi kita bahas bareng-bareng. Korosi yang di temperatur tinggi itu tadi salah satunya ada sulfidation, Bu. Sulfidation ini dari namanya juga dari sulfur, berarti dari gas sulfur itu bisa dari H2S, S2, terus juga ditambah dengan eh, apa tadi, Bu? Yang kayak kalium, natrium begitu, Bu. Oke, itu mungkin ada deposit atau pengotor lain yang menyertai gas tersebut gitu ya. Iya, Bu. Terus mekanismenya gimana, Arvid? Kamu nggak bisa on cam? Laptop saya emang bermasalah di kamera, Bu. Udah saya coba berkali-kali. Hmm, Nggak bisa, Bu. oke, coba lanjut. Untuk mekanismenya gimana, Arvid? Untuk mekanismenya. Nah, sebentar, Bu. Prinsipnya yang tadi kita pegang gimana sih kalau misal korosi pada temperatur tinggi ataupun korosi basah, dia bisa terkorosi kalau terjadinya reaksi oksidasi reduksi kayak gitu ya. Nah, karena kita berbicara pada temperatur tinggi ini, media pengkaratnya kan kebetulan gas. Kamu mengambil sampling tentang sulfidation, yang mana contohnya adalah gas-gas yang mengandung sulfur. Nah, gimana sih gas sulfur tersebut bisa menyebabkan dia korosi pada logam? Udah ketemu belum, Arvin? Mungkin ini, Bu. Korosi sulfidasi ini bisa dapat terjadi pada aliran yang terdapat hidrokarbon dan suhunya melebihi 230 derajat. Mekanismenya gimana tuh? Mekanisme. Mm-mm. Mekanismenya gimana? Nah, nih, coba kamu jelasin nih. Kelihatan nggak, Arvin? Kelihatan, Bu.
Eh, mungkin kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa. Jadi di sini kan ada yang disebutin tadi ada gas SO2, SO3 atau H2S pada permukaan. Nah, gas ini dari permukaan ini eh terabsorpsi habis itu sulfur ini masuk ke dalam FeXX, Bu. Nah, pas sudah masuk ke dalam kisi FeS ini akhirnya terjadi kekosongan. Nah, pada kekosongan itu terjadi difusi pada interface FeXX atau Fe. Nah, dari difusi kekosongan tersebut akhirnya ada reaksi yang ditimbulkan FeXX atau Fe sehingga terjadi reaksi oksidasi Fe. Oke, kita coba ke siapa ya? Kamu coba Al, siapa tadi? Lupa saya. Arvid, coba kamu tunjuk salah satu teman kamu untuk menjawab apakah untuk menambahkan atau mengkoreksi dari pernyataan kamu, Arvid. Alvito boleh nih, Bu. Alvito, oke Alvito, gimana Alvito? Eh, kayaknya tadi poin yang disampaikan Arvid kurang lebih udah benar sih Bu kalau menurut saya. Jadi intinya eh, si gas karena ada reaksi antara reaksinya itu kan terjadi karena difusi kan Bu. Nah, difusinya itu kan bisa dipercepat atau ibaratnya laju kinetikanya dipercepat karena temperaturnya itu tinggi. Nah, ketika si senyawa sulfurnya itu masuk terus bereaksi masuk ke dalam kisi FeSX. Terus tadi konsepnya kan kalau misalnya di temperatur tinggi itu kenapa bisa terjadi korosi karena adanya vakansi. Nah, di sini itu akibat dari dekomposisi senyawa sulfur itu yang masuk ke kisi FeXX. Nah, itu menyebabkan adanya kekosongan. Nah, kekosongannya itulah yang bisa jadi tempat si gas-gas ini yang impuritas itu bisa mengkorosi si logamnya. Jadi karena adanya kekosongan itu. Oke, kekosongan salah satu yang terjadi ya, atau Ya, salah Bu. satu penyebabnya. Tapi secara garis besar udah betul. Jadi misalnya material ya, ini ceritanya atmosfer kayak gitu. Material ini pada temperatur tinggi, kita harus selalu ingat material pada temperatur tinggi, dia pasti mengalami pergerakan. Atom-atomnya, dia cenderung pergerakannya lebih tinggi. Temperaturnya semakin tinggi, pergerakan difusinya semakin cepat, dan mungkin kekosongannya juga akan semakin tinggi karena dia pergerakannya semakin cepat. Nah, di sisi lain dari luar nih ada gas H2S dan lain sebagainya yang pada saat ibaratnya kita dalam keadaan nggak stabil, kemasukan si H2S akhirnya si H2S ini terabsorpsi sama si logam. Nah, pas di dalam logam terjadi banyak tuh kekosongan, dan pada saat temperatur tinggi kan mungkin ikatan antara Fe dengan C semakin renggang, Fe dengan Ni semakin renggang, Fe dengan Cr semakin renggang, dan masuk si H2S akhirnya mereka menyeranglah dan membentuk fasa-fasa baru kayak FeX, Sy, dan lain sebagainya yang akan menginisiasi terjadinya korosi kayak gitu ya. Kenapa sih bisa pitting? Karena salah satunya kita kemarin belajar ya tentang pitting, mungkin karena ada daerah yang mungkin dia itu miskin akan kromium atau komposisi-komposisi yang nggak merata, yang daerah tersebut lemah dan dia akan terkorosi terlebih dahulu. Nah, dari FeCrNi misalnya, FeCrNi kan dia stabil karena ada kromiumnya, ada nikelnya. Karena si kromium sama nikelnya ini udah misalnya diambil atau Fe-nya sendiri udah ada yang beberapa berikatan dengan sulfur, maka ada FF yang mungkin Fe ini yang akhirnya menjadi lebih mudah teroksidasi. Jadi yang harus kalian selalu ingat adalah pada mekanisme temperatur tinggi itu adanya absorpsi senyawa, kemudian masuk absorpsi dari gas-gas tersebut dekomposisi, mengalami dekomposisi atau perpecahan yang akhirnya dia berikatan sama logam-logam tersebut menyerang dan akhirnya menyebabkan adanya serangan-serangan pada intergranular yang menyebabkan korosi menjadi lebih cepat terjadi. Oke, gitu. Untuk korosi temperatur tinggi kita pelajarin dari jenis-jenisnya.
Kemudian dari mekanismenya, tadi di PowerPoint sudah saya sampaikan. Nah, untuk minggu depan UTS gitu ya, kisi-kisi untuk kalian pelajari materi dari Pak Syukron, kemudian untuk dari saya mungkin akan lebih cenderung pada case study. Jadi kalian coba fokus baca-baca paper teman kalian satu sama lain yang kemarin udah dikumpulin. Mungkin saya akan mengembangkan salah satu case study dari yang teman-teman atau yang udah kalian pelajarin kayak gitu. Kalian hubungkan tentang analisis gimana kalian bisa mengidentifikasi korosi, misal penyebabnya ada sulfur, kemudian misalnya ada kadar COD dan POD sekian yang menyebabkan ada bakteri tumbuh dan lain sebagainya. Kalian analisis kira-kira korosi-korosi yang mungkin terjadi itu seperti apa. Jadi mungkin nanti poin-poin nilainya adalah berbeda-beda. Semakin dalam kalian menganalisis akan semakin tinggi dan jawabannya mungkin bisa semuanya benar karena bisa semuanya benar, tapi dalam artian poinnya berbeda karena kedalaman analisis kalian akan sangat terlihat dari proses pemecahan masalah tersebut gitu. Ada yang mau ditanyain? Materi kita sedikit sih, karena saya cuma di bagian di jenis-jenis korosi secara umum sama membahas tentang korosi temperatur tinggi. Ada yang mau ditanyain? Izin nanya, Bu. Siapa? Ege. Ya, Dylan. siapa dulu? Mungkin aku dulu ya, Bu. Masih relevan Ya. sama terkait jenis korosi yang sulfurisasi tadi, Bu. Yang pengaruh sulfur. Boleh ke slide grafiknya nggak, Bu? Boleh. Ya. Nih, Iya, Bu. gimana Chef Wano? Tadi kan si sulfur ini pertama terabsorpsi, selanjutnya membentuk senyawa baru karena ada pengaruh gas juga dari luar sehingga korosinya makin masif lah terjadi. Itu kan kalau di kehidupan sehari-hari kan kita lihat korosi itu ada yang namanya menjalar ya, Bu. Atau Ibu tadi sempat juga mengatakan bahwa apabila si gas-gas ini mempengaruhi atau membentuk senyawa yang kompleks pada bagian tertentu pada material, otomatis material-material yang lain terjadi kekosongan. Sehingga material-material tempat-tempat itulah yang mungkin rentan terjadi si korosi ini. Untuk material senyawa kompleks itu apakah misalnya terkait FeXSY itu bisa juga nggak terjadi korosi? Oke. Saya copy pertanyaan kamu dulu ya, Syahwanu. Jadi kamu bertanya terkait si sulfidasi ini. Jadi kan kita di kehidupan sehari-hari tadi gimana? Juga ada korosi yang terpapar Otomatis gas gitu. ya. Kalau dilihat korosi pada keseharian kita ya, di mana apabila suatu material logam terkorosi, otomatis memungkinkan material-material lain itu terkorosi juga. Itu Memungkinkan material-material lain terkorosi bagian-bagian juga. yang lainnya terkorosi juga. Kata kuncinya di situ sih, Bu. Oke, jadi yang namanya korosi itu kan kayak kalau kalian lihat kayak si piting atau sumuran kayak gitu ya. Dia tadinya sedikit terus jadi dalam. Semakin lama dia akan semakin terakumulasi atau semakin dalam karena terjadi penumpukan atau perambatan kayak gitu. Nah, salah satu kunci pada korosi temperatur tinggi ini, misalnya gas kayak gitu, kan dia dipengaruhi oleh yang namanya gas-gas yang ada di dalam lingkungannya. Nah, dia akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar si gas tersebut terabsorpsi di dalam material tersebut. Jadi, satu tekanan gas itu memegang peran yang sangat besar. Kayak serangan hidrogen itu baru bisa terjadi pada sekian 20 Pascal atau berapa kayak gitu tekanannya. Jadi salah satu untuk menghindari yang namanya serangan korosi pada temperatur tinggi adalah menjaga tekanan-tekanan gas tersebut supaya dia tidak mampu masuk ke dalam si gas-gasnya. Terus setelah si gas-gasnya ini masuk, mau kita analogikan terabsorpsi kayak gitu ya pada material. Nah, gimana sih dia bisa membentuk senyawa kompleks ini? Karena kita harus selalu ingat yang namanya material. Material terdiri dari ikatan si atom. Pada temperatur rendah, dia akan stabil. Pada saat temperatur tinggi,
otomatis kestabilannya itu akan rendah karena si atom-atom tadi punya energi untuk bergerak, berdifusi, dan lain sebagainya. Semakin besar kekosongan atau semakin besar kebebasan dari material tersebut, yang namanya material kan, kalau prinsip dasarnya kita dulu mengenal entah aturan oktet atau aturan duplet untuk menjaga si material itu supaya tetap berikatan kayak gitu ya. Nah, ibaratnya si FeCrNi harusnya dia itu misalnya Fe dikalinya oleh Cr oleh Ni. Tapi pada temperatur tinggi, ikatannya antara Cr sama Ni ini menjadi lemah. Cr sama Ni jaraknya jauh, tiba-tiba ada tuh si H2S masuk dan akhirnya si Fe gabung deh sama si S. Nah, material-material si sulfur ini secara nggak langsung dia akan mempercepat yang namanya terjadinya korosi. Sedangkan si Fe yang tadinya harus bergabung sama Cr sama Ni yang dia harusnya stabil, dia menjadi lebih cepat teroksidasi karena keadaannya yang tidak stabil kayak gitu. Menjawab nggak ya Syahwanul? Udah sangat menjawab, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, gitu. Jadi salah satu kuncinya adalah satu konsentrasi, yang kedua adalah tekanan. Karena pada dasarnya gas akan semakin cepat masuk ke material tersebut pada saat tekanan yang tinggi. Sekarang ke Fajar. Fajar gimana Fajar? Saya kedengaran nggak? Kedengaran? Saya izin bertanya lebih ke arah materi yang buat UTS nanti aja sih Bu. Kan tadi Mm-mm. dijelasin buat materi Ibu kan jenis-jenis korosi sama korosi temperatur tinggi. Nah, buat penjelasannya Ibu tadi kan korosi temperatur tingginya itu cuman ngejelasin yang karburisasi, nitridisasi, sulfidasi, deposit as, sama serangan hidrogen. Nah, sedangkan di PPT Ibu masih ada yang lain. Nah, itu kira-kira itu bakal Mm-mm. masuk juga apa gimana, Bu? Oke, gitu ya. Jadi, kita kan sistem belajarnya itu juga ada yang namanya belajar mandiri, kayak gitu ya. Saya tadi menjelaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 8, dan nomor 5. Berarti yang belum adalah nomor 6 sama nomor 7. Nah, kalian coba nanti browsing-browsing tuh tentang korosi molten salt atau molten metal, kayak gitu. Nah, prinsipnya adalah sama, molten salt atau molten metal itu karena ada lelehan garam pada temperatur yang tinggi ditambah dengan serangan oksigen kayak gitu. Tapi saya biasanya sih lebih cenderung akan mengeluarkan apa yang telah saya sampaikan atau yang saya sharingkan ke kalian kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada misalnya yang nomor 6 atau 7 ini saya include-kan kayak gitu. Jadi untuk jaga-jaga kalian tetap baca, kalian explore kayak gitu. Jadi jangan terpacu pada yang sudah saya sampaikan aja. Bisa dipahamin Fajar, tapi nggak yang overlap jauh gitu. Oh, bisa, Bu. Sama saya mau nanya, kemarin tuh Aduh. saya belum presentasi, itu kira-kira gimana, Bu? Fajar belum presentasi ya? Oh Kelompok iya, saya kamu sudah, kan tapi sayanya belum. kamu sendiri yang belum. Ya, Aku nanti saya kasih tugas pengganti. Nanti kamu bisa bikin video pitching tentang apa yang kamu presentasikan ya. oh iya, Bu. Tugasnya disampaikan ke mana? Oh, Nanti saya, dikirim ke saya. saya presentasi sendiri gitu, Bu. Baru videonya saya Hmm, kirim ke Ibu. hmm, hmm. Oke, terima kasih, Bu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Eh, prinsipnya adalah serangan korosi pada temperatur tinggi, kuncinya adalah adanya perubahan fasa, adanya temperatur yang tinggi bisa mendorong terjadinya vakansi, kemudian proses absorpsi si gas akan sangat dipengaruhi oleh tekanan, oleh konsentrasinya, oleh mungkin material-material yang dibawa oleh gas tersebut. Jadi korosi pada temperatur tinggi itu akan sangat kompleks sekali terjadinya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, saya mau dong, Jian, untuk conclusion. Kira-kira kamu simpulin dong apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Baik, Bu. Yang suara saya masuk nggak ya, Bu? Masuk. Baik, Bu. Jadi yang kita pelajarin pada hari ini tuh yang pertama mulai dari yang awal ada jenis-jenis korosi yang pada temperatur
temperatur tinggi. Nah, yang pertama itu ada yang jenis kemudian setelah itu Korosi dipelajari temperatur tinggi itu gimana apa dulu, Jian? Kamu pernah nggak dari korosi temperatur tinggi dulu dong? Konsep dari korosi temperatur tinggi gimana, Jian? korosi temperatur tinggi itu korosi yang terjadi pada suhu dan tekanan yang tinggi, yang dimana melibatkan gas-gas yang kemudian berdifusi ke dalam dan masuk ke dalam material-material yang akan terkorosi. Oke, lanjut. Kemudian itu ada jenis-jenis dari korosi temperatur tinggi ini. Yang pertama itu ada karburasi, di mana tujuan dari karburasi ini untuk meningkatkan sifat mekanis dari materialnya, seperti ketahanan aus. Kemudian ada nitridisasi, yang dimana Nah, kamu belum menjawab tentang korosi karburasinya. Kamu baru menyebutkan tujuan dari karburasi. Jadi kan karburasi itu tujuannya untuk meningkatkan kekuatan material. Tapi di sisi lain, ternyata dia juga memfasilitasi terjadinya korosi pada temperatur tinggi. Kenapa, Jan? Karena kan karburasi ini tuh dia kan dilakukan dengan memasukkan karbon ke dalam material yang nantinya akan terkorosi. Kok yang akan terkorosi? Memasukkan pada material yang akan ditingkatkan kekuatan materialnya gitu ya. Nah, Ya, Bu. kuncinya di apa sih? Adanya perbedaan komposisi tuh. Ada yang daerah kaya akan karbon, karbida, terus yang di tengah biasa aja. Sehingga pada temperatur yang tinggi, si karbon-karbon yang ada di tepian tuh, dia memungkinkan buat akhirnya berpindah masuk dan merubah fasa yang ada di dalam si material intinya. Kebayang nggak? Belum, Bu. Oke. Gimana ya? Kita harus minta pertolongan. Kamu harus minta pertolongan ke teman kamu. Siapa yang kamu anggap hero untuk menolong kamu, Jian? Sawanul aja, Bu. Oh, Syafanul. Oke. Ya, Sawanul aja. Oke, terkait karburasi tadi mungkin aku bisa bantu Jian. Gampangannya gini, Jian minum air aja deh. Nah, airnya kalau nggak diminum kan tetap di luar tuh, tapi setelah diminum masuk ke dalam. Kalau si karbon tadi, dia kan itu temperaturnya tinggi tuh. Nah, dan ada pengkayaan karbon bagian-bagian material yang lain, sehingga ada kemungkinan si karbon ini tidak melapisi secara merata. Memungkinkan si karbon ini berdifusi ke lapisan dalam materialnya. Saat dia masuk ke dalam material, misalnya material kita Fe lah. Saat dia masuk ke dalam Fe, otomatis dia membentuk senyawa yang baru. Nah, senyawa yang terbentuk yang di dalam Fe itu, jadi posisi karbonnya di bagian paling atas, Fe-nya di tengah-tengahnya nih, di inti. Saat karbon masuk ke dalam Fe, otomatis dia membentuk senyawa yang baru. Nah, senyawa yang terbentuk itulah yang lebih rentan terkorosi. Mungkin itu. Oke, sip. Kayak Jian punya kue putri salju deh. Kita ngomongin makanan ya, biar semangat. Kue putri salju. Tuh kan kue yang padat, terus ada serbuk-serbuk gulanya di luarnya. Bayangin si rotinya itu kita panasin, semi melting kayak gitu deh. Otomatis si serbuk gulanya akan punya kemungkinan buat masuk ke dalam si kue putri saljunya. Kebayang nggak, Jian? Kebayang nggak? Oke, nah kayak gitu. Kalau makanan kebayang ya. Nanti otomatis akan ada di dalam si makanan si putri salju itu yang di dalam kayak akan gula, sedangkan yang di luar karbonnya nggak ada sama sekali.
Nah, otomatis misalnya Fe punya kemampuan mengikat 3 atom. Dia udah mengikat karbon semua, padahal harusnya dia mengikat ada Cr yang bisa melindungi dia dari karatan. Otomatis dia akan jadi lebih mudah berkarat karena dia miskin akan si kromium gitu. Kebayang ya Jian ya? Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian sulit menganalogikan, kalian cari sampling apalah yang ada di sekitar kalian yang memudahkan kalian untuk mengingat hal-hal atau teori-teori tersebut kayak gitu. Pasti dengan hal-hal yang sederhana kayak gitu akan lebih memudahkan kita untuk mengingat. Kayak kemarin ya diagram fasa, kita mungkin nyampur Al sama Cu susah, tapi kita bayangin aja kayak kita mau nyampur vanila sama coklat kayak gitu. Ada daerah yang kayak vanila, ada daerah yang kayak akan coklat, ada daerah yang kayak akan keduanya, ada yang coklat doang dan lain sebagainya gitu. Oke, semuanya gitu ya. Nanti materinya saya share, paling saya share ke Dahniar. Nanti saya minta tolong Dahniar untuk share ke teman-teman yang lain, dipelajari, diskusi satu sama lain. Kalau misalnya ada kendala atau apa, kalian boleh tanya ke teman kalian atau tanya ke saya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi untuk besok persiapan UTS? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat belajar, selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga nanti ujiannya seperti yang kalian harapkan. Dan yang paling penting, kalian bisa memahami tentang konsep